我真係驚你整親啊！我驚你整親啊！好冇啊？死都冇用啊！屌你老母！當頭乜乜聲？醫生啊，個臭閪！成個香港你老母個臭閪喺度阻住晒嚟翻工啊！屌你老母！屌你老母！幫幫手啦，好嘛？幫幫手啦！你唔好行咁埋啊！你唔好行咁埋啊！行遠啲，行遠啲，行遠啲！你咪想爆我夢啊？你咪想做強姦犯啊？多人睇住。嗱，你行遠啲啊！咁樣就。照下鏡啊！臭蝦！你都做嘅人都做咁咩樣都係咁啦，係臭閪你中意啦，唉，咁樣出嚟啦，我講多啦。Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Cuaca sudah mulai panas ya. Hari ini sepertinya 21 derajat, jadi panas banget. Dan sekarang udah mulai pakai apa ya? Pakai kaos pendek. Jadi saya rasa suasana di luar sana sangat panas sekali, dan suasana di Hong Kong juga masih tetap panas dengan kabar-kabar virus yang semakin menegangkan, semakin yang tidak menentu ya, semakin kabar-kabar itu semakin parah ya. Mbaknya mungkin lihat juga di sosial media yang seperti saya upload tadi, itu memberikan tanda-tanda bahwa stres itu bukan cuma di kita ya. Jadi bukan di kita sebagai pekerja itu stres ngadepin majikan yang mulai cerewet, stres menghadapi majikan yang mulai nggak karu-karuan. Sebenarnya majikan di sana itu mereka juga mengalami gangguan, mengalami depresi, mengalami tekanan-tekanan yang dimana sampai ada yang sampai meluapkannya ya. Saya lihat di beberapa MTR sikap-sikap orang-orang Hongkong semakin aneh ya. Dan kemarin waktu saya juga jalan ke Satin ya, ada salah satu orang yang bukan salah satu aja ya, ada beberapa orang. Waktu saya ngobrol sama suami saya bilang, wow, sekarang Hongkong semakin mencekam. Jadi terus dia bilang nggak heran karena keadaan semakin galau, semakin gundah, dan apalagi kalau orang yang punya memang masalah mental ya. Jadi mereka sendiri punya mental yang punya ketakutan yang tidak ada hentinya, punya rasa yang tidak menentu, punya perasaan yang tidak percaya diri bahwa besok itu masih ada hari, dimana hari-hari ini banyak orang-orang Hongkong yang semakin cisin lah, paham nggak? Mereka tuh terlalu houkancong, mereka terlalu mudah emosi, mereka mudah marah, mereka mudah sekali melepaskan kemarahan itu. Dan sekali lagi kembali lagi pelampiasannya pada mbak-mbaknya ya. Dan mbak-mbaknya kan satu rumah, otomatis mbaknya kan dari bangun sampai tidur lagi kan melihat mereka. Apalagi hari-hari ini kan semua orang work from home, termasuk saya. Jadi tekanan itu semakin berat aja ya. Tapi saya percaya dengan adanya tekanan-tekanan itu, kita semakin mengolah kesabaran, mengolah rasa piye to dadi wong sabar iki. Kan selama ini kehidupan kita tidak ada challenge ya. Dan begitu juga dengan kehidupan orang-orang Hong Kong, mereka kerja, cari uang, shopping, liburan, kerja, shopping, liburan, seperti itu. Aktivitas mereka kan seperti itu. Begitu juga dengan mbak-mbaknya juga ya. Mbak-mbaknya juga punya aktivitas di mana kerja, majikan nggak ada di rumah, bangun pagi, malam selesai, siang belanja, seperti itu. Jadi tidak ada sesuatu yang challenge, tidak ada sesuatu yang beda. Di beberapa tahun, di 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, sampai datangnya corona ini kehidupan kita berubah. Dari mbaknya yang dulunya
biasanya sendiri, biasanya cuma jaga anak aja, bersih-bersih rumah selesai, tete sing sang kerja, tete sing sang biasanya liburan, sekarang semua numpuk di rumah. Jadi kita punya depresi, dan nggak jarang juga orang yang waktu sebelum corona itu baik-baik aja, tapi setelah corona mereka bercerai. Jadi ada seseorang yang lebih punya tekanan gitu loh. Ternyata mereka baik saat mereka sama-sama kerja, tapi saat mereka sama-sama di rumah ternyata sama-sama gak kuat gitu loh. Jadi di sini juga buat mbak-mbaknya juga ya. Jadi udahlah, kita pasrah aja, yang penting kita kerja. Salah bener ya bobo alam ya. Paham gak maksudnya? Yang penting kita mengerjakan tugas kita. Selebihnya biar mereka yang menilai dan Tuhan yang menentukan. Karena saat kita mencoba mendebatkan, banyak mbak-mbaknya yang telepon, tidak kuat ini, tidak kuat itu. Saya cuma pengen bilang, saya sama mbak, sebenarnya saya juga punya rasa capek juga dalam hidup. Saya juga pernah pengen curhat, tapi saya nggak tahu harus curhat sama siapa. Karena mungkin mbaknya merasa karena lihat saya di Facebook, lihat di Bandung, saya bisa nanganin orang. Tapi sebenarnya saya juga punya masalah pribadi di mana kadang-kadang saya tidak mampu untuk nge-share. Saya kadang-kadang mengambil hikmahnya aja saat saya terjadi masalah dengan saya selalu merenung dan berdoa, sembahyang ya, minta sama Tuhan. Kenapa harus seperti ini? Tapi balik lagi, saya evaluasi lagi dari hidup saya yang kemarin-kemarin. Apa iya tau urip iki enak terus. Jadi dari situ saya belajar lagi untuk ternyata benar ya, hidup ini bukan cuman enak aja. Jadi selama beberapa tahun ini kita kan nggak ada challenge. Selama beberapa tahun ini hidup kita nyantai-nyantai aja. Dan saya tuh baru tahu waktu SD dulu diajarin baris berbaris. Itu karena lain kali kalau ada corona itu tahu untuk buy toy. Enggak ya, ini bercanda ya. Ini bercanda ya. Soalnya sekarang orang Hongkong itu nggak ada sabarnya. Kita pun nggak ada sabarnya. Kita sabar itu kalau buy toy. Jadi kita itu sampai panjang kan, lihat kan, sampai panjang gitu, ya udah sabar aja. Jadi sekali lagi Hongkong semakin panas, semakin horor, semakin gak karu-karuan, tapi jangan terbawa oleh keadaan, jangan terbawa oleh emosi. Kita sebagai orang Timur, kita sebagai orang Asia tetap memegang teguh rasa sabar, nerimo, tapi tetap berusaha. Jadi di era-era kita saat ini, di mana di era yang sangat panas sekali ya, di era yang sangat mudah terpancing emosi, mudah bikin orang nggak tahu mau gimana, nggak ngeh banget gitu loh, sampai ada yang melakukan sesuatu di luar kendali dan ingat menyesal tuh di belakang. Dan sekali lagi buat mbak-mbaknya yang udah suntik dan kalian punya aplikasi untuk mana ya, aplikasi yang mana ya, aplikasi Left Home itu. Jadi tolong di download ya mbak ya, untuk suntiknya itu tolong di download. Jadi kalau mbaknya nggak download nggak masalah, tapi mbaknya harus bawa itu bukti vaksinnya. Jadi mbaknya harus ada ini semuanya ya. Sekali lagi harus, kalaupun ada ini, ada yang terbaru, update yang terbaru. Jadi vaksin rekod. Jadi harus di-download vaksin rekodnya di sini. Dan kalaupun HP kalian bukan yang terbaru, itu nggak ada masalah. Kalian bisa update. Kalau memang nggak bisa update, itu nggak masalah. Kalian tetap bisa scan, tapi ingat harus bawa bukti suntiknya. Kenapa saya bilang seperti ini? Hari ini saya keluar sama salah satu anak saya, di mana saya rencananya makan bareng sama dia di salah satu restoran di Jinwan. Dan punya saya kan ada suaranya tut, berarti kan vaksin, ada data vaksin di dalamnya. Terus si mbaknya ini nggak ada vaksin, nggak ada. Terus pegawai restorannya datang marah ke meja saya dan mengatakan, emangnya kamu nggak tahu peraturannya? Kalau nggak ada vaksin, nggak boleh makan dan nggak boleh duduk di restoran, karena
di penalti. Jadi sekali lagi kalau mbaknya nggak ada surat vaksin, itu lebih baik mbaknya jangan masuk ke restoran. Jadi tidak usah merepotkan pegawai restoran gitu loh. Kalau memang sudah vaksin dan HP kalian nggak bisa update atau HP kalian bermasalah dengan scan ini, mbaknya bawa surat vaksinnya. Jadi biar sama-sama tidak merepotkan. Dan saya sempat nyuruh mbaknya itu untuk keluar dari restoran. Aku bilang, Mbak, pulang aja ke kantor, nunggu dulu, aku tak makan dulu, selesai makan ntar aku pulang ke kantor. Jadi sekali lagi, mungkin mbaknya ada yang bilang, aku lo nggak vaksin nggak apa-apa, nggak usah wedi lah, nggak usah ini, nggak usah. Iya, kamu masih selamat hari ini, kamu masih baik-baik saja. Sebenarnya vaksin itu bukan buat orang lain, bukan untuk surat. Vaksin itu bagus buat kita. Sama dengan saya yang kemarin sempat positif ya, tapi saya bersyukur karena saya sudah vaksin yang kedua kali, akhirnya saya sembuh. Ada yang menanyakan juga, Mbak Yuni gimana dengan keluargamu, gimana dengan anakmu, karena kebetulan anakku juga udah vaksin, jadi aku sendiri kena efek sorry masih ada batuk sedikit. Jadi saya sendiri yang kena. Dalam keluarga kita ada 5 orang, itu saya sendiri yang kena. Jadi suami saya yang tidur di sebelah saya itu tidak punya efek. Jadi suami saya tidak punya efek. Sampai suami saya nanya, kenapa aku nggak kena? Kita tidur satu ranjang, kita tidak mengalami sesuatu gangguan. Saya selalu bilang bahwa imun kita berbeda. Jadi jangan dikira walaupun kalian tidur seranjang atau kalian tinggal satu rumah dengan majikan dan majikan punya, kalian pasti kena. Tidak ya. Karena saya sendiri, saya tidur satu ranjang sama suami saya. Bahkan saya bilang sama suami saya, silahkan tidur di luar, karena aku tidak pingin virus ini mengena ke kamu. Tapi dia bilang apa? Saya rasa kalau kamu kena, aku kena. Jadi tes lagi, dia nggak apa-apa, saya tetap positif. Dan pada hari kemarin saya tes, saya udah negatif ya sekarang ya. Jadi di sini saya selalu ingin berkata bahwa tidak semua orang kena efek dari corona ini. Seperti sama dengan flu, pilek, batuk di zaman-zaman saya masih kecil dulu ya. Jadi sebenarnya saya tidak tahu saintisnya karena saya bukan orang pendidikan di bagian kedokteran, jadi saya tidak begitu paham. Tapi yang saya tahu adalah itu seperti sama dengan batuk, pilek di zaman saya kecil gitu loh. Jadi enggaklah sehoror di media-media sosial ya, karena saya sendiri ngalaminnya, saya sendiri positif, tapi alhamdulillah hari ini saya sudah sembuh, itu aja. Cuman buat mbak-mbaknya yang hari ini belum sembuh, dan jangan terlalu ikut panik model-model majikan Hongkong. Kenapa? Percaya deh, nggak ngefek banget lah. Kalau corona yang pertama itu memang iya ya, karena mereka langsung targetnya di pernafasan, targetnya di dalam sini. Tapi sekarang kayaknya cuman batuk pilek aja. Cuman karena sekarang ilmu semakin banyak, jadi saya petik yang bagusnya aja. Saya nggak mau stres dengan gaya-gaya saintis ya, dengan gaya-gaya kedokteran, dengan namanya corona lah, delta. Yang saya tahu, pilek, jaga pikiran, jaga hati, banyak olahraga, makan sehat, dan berpikiran positif walaupun hasilnya positif. Jadi tetap punya doa yang terbaik dan menganggapnya relax aja. Kalau majikan atau sebelahmu takut pada kamu, oke, take your time. Karena saya sendiri saat saya kena dalam satu keluarga, saya juga drop. Saya bilang, jangan deket sama saya, jangan deket. Tapi saya rasa karena keluarga saya, karena suami saya orangnya open mind ya, jadi mereka nggak bilang karena mereka tidak menyalahkan saya yang kena. Mereka juga tidak menanyakan kenapa saya kena. Jadi itu bedanya orang open mind sama orang yang primitif menurut pendapat saya. Jadi keluarga saya, iya kalau kena nggak apa-apa, emang jatahnya kena. Jadi sekali lagi buat mbak-mbaknya yang hari ini masih tetap positif, ingat, lepas pikiranmu, jangan terlalu fokus pada sesuatu yang itu. Bukan cuma kamu, lihat video-video yang ada. Orang Hongkong semakin gila, orang Hongkong semakin stres, orang Hongkong semakin tertekan. Dan saya berharap mbaknya juga tidak ikut dalam kesana.
mbaknya jangan sampai ikut ke dalam sana, jangan pernah masuk ke dalam depresi orang ini. Jadi lebih baik saat ini adalah lebih banyak mendengarkan motivasi, lebih banyak mendengarkan pengarahan, lebih banyak berteman dengan orang yang kasih spot, orang yang mau berbagi, dibandingkan dengan orang yang selalu menyalahkan, orang yang selalu menekan, orang yang selalu mencari sudut pandang yang berbeda dan akhirnya tetap mengatakan Anda salah. Jadi berteman dengan orang-orang yang berpikiran positif, bergaul dengan para pendeta, para ulama, para biksu, atau pokoknya orang-orang cendekiawan yang dimana bisa membuka pikiran kita. Bukannya kita semakin tertutup, tapi kita semakin terbuka dan kita punya pikiran dimana aku itu iso gitu, aku iso. Jadi nggak usah takut. Jangan pernah menyesal dengan keadaan, jangan pernah menyesal dengan suasana ini. Karena saya rasa kita semua, saya, Anda, dan kami akan mengalami di mana masa-masa kejayaan, masa-masa yang lebih baik. Karena di saat ini yang mau traveling nggak bisa traveling, yang mau kemana pun nggak bisa kemana. Tetap percaya aja, semuanya akan indah pada waktunya. Itu aja pesan dari saya. Jangan ikut depresi, jangan ikut stres seperti orang-orang Hongkong. Karena saya dan Anda datang ke sini untuk cari uang. Kalau kita merasa cukup, kalau kita merasa sudah, kita akan pulang lagi ke Indonesia. Sekali lagi, jangan terbawa dengan efek yang ada di Hongkong. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa lagi.